Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang fikih dan perkembangannya. Assalamualaikum. Tahukah kalian bahwa setiap aktivitas seorang muslim memiliki aturan yang bersumber dari ajaran Islam? Ilmu yang mempelajari aturan tersebut disebut dengan fikih. Secara bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang berarti memahami secara mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Melalui fikih, umat Islam dapat mengetahui perbedaan antara wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan atau tidak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah, itu jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Mubah adalah perbuatan yang boleh untuk dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan. Makruh, jika dikerjakan tidak mendapat dosa dan jika ditinggalkan karena Allah, maka akan mendapat pahala. Haram, segala sesuatu atau perbuatan yang dilarang keras oleh syariat Islam. Adapun tujuan mempelajari fikih, yang pertama memahami hukum-hukum Islam dengan benar. Yang kedua, membimbing umat Islam dalam beribadah sesuai syariat. Yang ketiga, menumbuhkan sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjawab berbagai persoalan kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Ruang lingkup fikih. Pertama, ada fikih ibadah. Fikih yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan kurban. Yang kedua, ada fikih muamalah, yaitu fikih yang mengatur hubungan antara sesama manusia, seperti jual beli, utang piutang, pernikahan, warisan, wakaf, dan kerjasama ekonomi. Sumber hukum fikih terdiri atas Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma', dan qiyas. Sumber hukum fikih terdiri atas Al-Quran, hadis atau sunnah. Perkembangan fikih. Pada masa Rasulullah SAW, segala persoalan langsung ditanyakan kepada Rasulullah, sehingga hukum diperoleh melalui wahyu dan penjelasan beliau. Pada masa Khulafaur Rasyidin, para sahabat melakukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan yang belum ditemukan hukumnya secara langsung. Pada masa tabi'in dan imam mazhab, pada masa ini lahir para ulama besar yang menyusun metode pengambilan hukum Islam, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Fikih terus berkembang untuk menjawab berbagai persoalan baru, seperti transaksi digital, e-commerce, fintech syariah, donor organ, teknologi reproduksi, dan kecerdasan buatan. Ijtihad dalam perkembangan fikih. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ulama yang memenuhi syarat untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum ditemukan hukumnya secara jelas. Fungsi ijtihad yang pertama menjawab persoalan baru, kemudian memberikan kemudahan bagi umat, dan menjaga relevansi syariat Islam sepanjang zaman. Adapun hikmah dari mempelajari fikih, yang pertama menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami tata cara ibadah yang benar, memiliki pedoman dalam kehidupan sehari-hari, bersikap bijak terhadap perbedaan pendapat ulama, mampu menghadapi perkembangan zaman dengan berlandaskan syariat Islam, menumbuhkan sikap toleran terhadap perbedaan mazhab dan pendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.